Apa kabar masyarakat terpelajar yang menjunjung tinggi moral dan etika akademik? Kali ini kita akan mengulas soal isu yang akhir-akhir ini sedang dibincangkan masyarakat dan dunia akademik. Bahkan hal ini mulai masuk ke ranah politis, yaitu soal plagiarism. Plagiarism ini sudah sering kali menjadi topik-topik yang menjadi kontroversial di masyarakat, dan sayangnya sampai saat ini belum ada satu kebijakan publik yang cukup kuat untuk menghentikan praktek plagiarism di dunia akademik. Dan menurut saya ini sangat disayangkan karena praktek plagiarism ini sangat mempengaruhi keterlambatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi bangsa Indonesia. Nah, perbincangan kali ini kita akan membahas tentang apa sesungguhnya plagiarism itu dan mengapa plagiarism itu bisa merusak reputasi, moral, dan etika akademik. Lantas, mengapa ketentuan plagiarism tidak memadai dan tidak fair yang saat ini sedang diberlakukan di Indonesia? Dan apakah self-plagiarism atau memplagiat tulisan sendiri itu dapat dikategorikan sebagai plagiat? Oke. Saya akan membahas tentang permasalahan yang pertama lebih dahulu. Jadi, secara umum, plagiarism itu adalah suatu tindakan pencurian ide atau gagasan orang lain. Namun, secara sempit, peraturan yang ada di Indonesia hanya mendefinisikan plagiarism sebagai mengutip karya orang lain tanpa disebutkan sumbernya secara tepat atau secara benar. Nah, pengertian sempit semacam itu itu saya temukan di Permendiknas, dan saya kira sudah sangat tidak relevan dengan fenomena dan perkembangan yang terjadi saat ini. Nah, menurut saya dari berbagai informasi dan literatur, juga ada beberapa institusi baik di luar maupun di dalam negeri yang memberikan atau membahas tentang plagiarism. Sebut saja misalnya beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat seperti University of Virginia, atau universitas di Eropa seperti Oxford University, dan berbagai kamus seperti Black Law Dictionary. Tindakan plagiarism itu pengertiannya sangat luas. Jadi dia tidak hanya ketika seseorang mengutip pendapat orang lain tetapi tidak menyebutkan sumbernya sebagaimana mestinya. Jadi tidak hanya sebatas itu, tetapi juga termasuk tindakan pertama, membeli karya ilmiah kepada orang lain. Jadi hati-hati jangan Anda melakukan tindakan membeli karya ilmiah kepada orang lain dan Anda akui sebagai karya ilmiah Anda sendiri, karena itu juga termasuk kategori plagiarism. Yang kedua, membayar orang lain untuk menuliskan karya ilmiah untuk diakui sebagai karya sendiri. Nah, ini juga bagian dari definisi plagiarism. Yang ketiga, atau yang kedua tadi itu, misalnya membayar orang lain untuk membuatkan karya ilmiah
sampai kepada mempublikasikannya di misalnya jurnal-jurnal bereputasi. Ini adalah suatu bentuk tindakan plagiarisme. Dan yang ketiga, misalnya dengan sengaja mempublikasikan tulisan atau karya ilmiah sendiri ya di jurnal yang berbeda secara bersamaan ya dengan persamaan yang cukup signifikan. Misalnya lebih dari 45% persamaannya tanpa ada novelty yang baru atau perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Nah, tindakan-tindakan yang demikian ini merupakan plagiarisme dengan kesengajaan karena yang bersangkutan sengaja melakukan satu tindakan ilegal untuk misalnya mendapatkan suatu karya ilmiah atau mempublikasikan suatu karya ilmiah tanpa melakukan langkah-langkah ilmiah ya, sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, dia tidak mau berjerih payah. Mungkin karena dia memiliki kantong yang tebal, sehingga cukup membayar orang lain, sehingga kemudian orang lain yang akan menulis karya ilmiah untuknya atau bahkan mempublikasikan karya ilmiah itu untuknya. Ya. Nah, ini menurut saya suatu tindakan yang merusak reputasi, etika, dan moral akademik. Mengapa demikian? Jadi, meskipun dalam tindakan plagiarisme yang dicuri atau yang memiliki ide atau gagasan tadi itu ya, misalnya bersedia ya, tetapi sebenarnya hal ini sangatlah merusak reputasi karena biasanya mereka yang meminta bantuan kepada pihak lain itu tentu akan melakukan semacam komunikasi begitu ya. Nah, kalau orang lain mengetahui kita berasal dari mana institusi yang dinaungi oleh yang bersangkutan itu institusi apa, tentu ini akan merusak reputasi dari institusi tersebut. Dan itu akan misalnya menjadi satu catatan tersendiri atau bisa jadi institusi yang bersangkutan nantinya akan di blacklist begitu ya. Oleh karena itu reputasi dari institusi tersebut akan menjadi rusak oleh adanya tindakan-tindakan plagiarisme semacam ini. Dan mengapa hal ini dikatakan sebagai plagiarisme dan dapat dikategorikan sebagai satu tindakan pencurian? Karena sebenarnya perguruan tinggi ya di mana seorang akademisinya mampu mempublikasikan suatu karya ilmiah di jurnal bereputasi, dia akan berpeluang untuk mendapatkan insentif yang nilainya cukup fantastis. Bahkan nilainya lebih besar dari gaji dia ya sebagai seorang akademisi. Mungkin bisa 3 atau 4 kali lipat. Nah, karena publikasi ilmiah saat ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka pencurian ide atau gagasan, kalau kita meminjam misalnya analogi atau interpretasi yang bersifat ekstensif yang terjadi di dalam hukum pidana, di mana pencurian itu tidak hanya sekedar barang yang berwujud, tetapi juga bisa masuk kategori barang-barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik misalnya. Maka pencurian ide atau gagasan yang tidak berwujud tadi itu, yang kemudian pada akhirnya berbentuk suatu karya ilmiah, itu bisa kita katakan sebagai satu pencurian juga. Nah, kalau dia masuk kategori satu tindak pidana pencurian, tentu bagaimana mungkin seorang akademisi yang melakukan suatu tindak pidana mendapatkan reward atau insentif ketika jurnalnya terpublikasi di satu jurnal ilmiah bereputasi. Nah, saya kira ini merupakan suatu otokritik bagi perguruan tinggi yang memberikan insentif kepada akademisi dengan kriteria yang sangat longgar.
seharusnya pendidikan tinggi atau institusi pendidikan tinggi lebih berhati-hati ya di dalam kebijakan memberikan insentif akademik ya terhadap akademisinya yang berhasil mempublikasikan jurnalnya di jurnal-jurnal bereputasi. Jangan sampai ya hanya mengejar jumlah sitasi atau hanya mengejar nilai indeks ya, kemudian atau ranking ya, kemudian mengabaikan konsekuensi dari tindakan akademisi yang menghalalkan segala cara agar jurnalnya terpublikasi di jurnal-jurnal bereputasi, tetapi dengan cara-cara yang merusak reputasi. Oleh karena itu, menurut saya, ya, praktek-praktek plagiarisme semacam ini harus segera dihentikan. Dan perguruan tinggi yang membuat kebijakan insentif atau pemberian insentif kepada akademisi yang sesungguhnya tidak ya layak atau tidak memiliki hak untuk mendapatkan insentif, atau bahkan seharusnya diberi sanksi karena dia telah merusak citra dari perguruan tinggi, itu harus segera ditindaklanjuti. Nah, oleh karena itu, menurut saya, ya, ada secara nasional negara harus segera meninjau ulang ya berbagai ketentuan yang terkait dengan plagiarisme, dengan mengkonsep ulang apa sesungguhnya plagiarisme dan mengapa plagiarisme tidak cukup misalnya hanya sebatas tidak menulis referensi sebagaimana mestinya ketika mengutip tulisan orang lain, tetapi mencakup tiga hal tindakan, termasuk 3 hal tindakan yang tadi saya sampaikan di depan. Dan yang kedua, perlu ditegaskan juga bahwa self-plagiarism, ya, jadi yang dimana ketika akademisi atau siapapun ya yang mempublikasikan suatu karyanya di di jurnal yang berbeda atau di media yang berbeda tetapi substansinya sama persis ya, lebih dari 50%, maka sesungguhnya ini self-plagiarism ini harus juga dikategorikan sebagai satu plagiarism. Dan yang berikutnya, saya kira sebagai seorang akademisi yang yang bergerak, yang memiliki kewajiban ya untuk mendidik generasi muda untuk menjadi lebih baik dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya kira sangat tidak pantas ya ketika akademisi melakukan tindak plagiarisme, karena itu akan merusak moral bangsa dan juga merusak moral akademik. Oleh karena itu harus dihentikan dan saya kira harus dikembalikan ya apabila diketahui di kemudian hari ya ada seorang akademisi yang mempublikasikan jurnal ilmiahnya ke jurnal-jurnal bereputasi tetapi dengan cara-cara yang tidak sebagaimana mestinya atau dengan membayar pihak lain agar jurnal tersebut terpublikasi, ya harus diberi sanksi yang tegas ya, karena kalau tidak maka ya rusaklah pendidikan di Indonesia. Saya kira itu pandangan saya tentang plagiarisme. Stop plagiarisme. Ciao.